Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Aditya, dengan nomor NPM 25520003. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 8 bagian 1 CAT-CAM dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Asroni STNT. Seputar materi di pertemuan 8 bagian 1 itu tentang penambahan centerline, centermark, dan simbol pada sebuah gambar kerja atau drawing. Untuk pertama-tama kita sini buka dulu bahannya ya. Oke, ini namanya cylinder rod guide drawing ya. Nah, untuk pertama-tama di sini kita ke tab annotate. Nah, di sini kita masuk ke tab bagian simbol ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Dan di sini kita pakai tool yang namanya adalah center bisector ya. Bisector ya. Ini tuh tool yang gunanya untuk agar ini kan potongan ya, section view ya, atau gambar potongan dari part ini ya. Nah, ini tuh gunanya buat apa ya? Tool ini tuh buat memunculkan garis khayal ya, atau ya garis centerline lah sesuai namanya, yang gunanya itu untuk menjelaskan kalau section atau section view atau gambar potongan ini adalah bagian dari sebuah lingkaran nyata. Nah, ini kan lingkarannya ini atau ya hole. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertama-tama di sini kan ada beberapa bagian ya, yang ini kan yang lubang yang ini ya, hole yang ini, dan kemudian yang bawah agak kecil itu ya lubang yang 10 ini ya, 10 diameter 10 stroke ini ya, dan yang paling besar yang ini ya. Nah, kita tinggal klik aja ya garis terluarnya ya, terluar garis dindingnya ini. Nah, dia akan muncul garis khayal sepertinya, garis patah-patah ya, ya garis centerline sesuai namanya. Garis yang kayak kita bikin to disket kan, kita mau bikin lingkaran itu kan harus itu ya, kalau mau revolve kan harus bikin centerline dulu ya, atau garis pusat atau garis titik tengah lah untuk membuat putaran lingkaran tersebut seperti itu. Klik lagi. Dan selanjutnya itu yang di sini ya, dari sini ke sini. Kita klik kanan. Kalau di PDF-nya itu harusnya kita klik kanan create ya, tapi di sini kita cancel aja. Nah, otomatis dia akan seperti ini ya, aman. Jadi, dan selanjutnya kita akan mengubah garis ini ya. Nah, yang namanya center line ini tuh harus melewati bidang atau melewati seluruh komponen atau assembly di drawing tersebut. Kayak misalnya kan yang dua ini kan melewati ini ya. Nah, ini tuh menandakan kalau ini, oh ini garis centerline ya, atau oh berarti ini bidang ini tuh bentuknya itu hole ya, atau fiturnya tuh lingkaran gitu. Nah, kalau ini garisnya nggak melewati tembus seluruh dinding atau bagian komponen atau gambar drawing ini, nanti itu dikiranya garis fisik dari komponen ini. Jadi kita harus tarik ya di kanan, tahan, tarik sampai keluar. Nah, keluar seperti ini ya. Nah, ini nanti menandakan, oh ini tuh garis centerline ternyata begitu. Jadi, biar operator mesin yang mau membuat komponen ini nanti nggak bingung gitu ya. Kalau kependekannya nanti, oh ini garis apa ini tuh, nanti kan dikiranya oh garis fisik atau bagian dari komponen ini, nanti kan dikiranya seperti itu. Kalau garisnya full melewati seperti ini itu menandakan kalau eh, section view ini tuh bagian dari sebuah hole ya. Ini kan hole paling besarnya itu yang hole yang ini ya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan center mark ya, sesuai namanya center mark atau garis center ya, garis pusat. Di sini kita ada 3 lubang ini. Nah, itu kita pilih, klik. Dan kalau nggak salah yang ini juga ya. Oh ya, ini juga yang kecil ini ya, yang diameter 10 stroke ini. Nah, kita klik OK. Nah, gitu. Nah, center mark ini tuh apa? Ini tuh penanda ya, penanda agar nanti pas pembuatan komponennya menggunakan mesin CNC itu mata bornya tuh pas di perpotongan ini ya, di garis silang ini, biar lubangnya tuh nggak meleset gitu lah. Jadi biar nggak melenceng dari yang seharusnya. Jadi harus benar-benar di tengah ini. Gunanya tuh buat ya pas pengeboran nanti, pas pembikinan lubangnya ya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada yang namanya tool centered pattern ya. Ini tuh apa ya? PDC ya kalau nggak salah ya. Pattern pattern diameter center kalau nggak salah. Nah, ini tuh
Ini tuh sama aja kayak center mark, cuman di sini bedanya apa ya? Ini kan ada lingkaran paling besar ya, ada 8 lingkaran, 1, 2, 3, 4, 8 ya. Ini kan garis berbaris sejajar dalam garis melingkar ya. Center pattern ini gunanya buat memunculkan garis perpotongan antar eh, lingkaran atau hole-hole yang kecil ini ya, dengan cara kita klik hole yang paling luar ini ya, atau dinding paling luar ini, klik. Nah, nanti akan muncul garis seperti ini. Nah, terus kita klik lingkaran hole-hole yang kecil ini itu satu persatu ya. Terus nah, dia akan muncul garis khayal ini ya. Jadi ini tuh maknanya nanti apa ya? Seluruh lingkaran yang ada di sini itu tuh berbaris secara sejajar dengan orientasi yang melingkar seperti itu. Nah, klik yang pertama lagi ya, nah, biar terhubung. Nah, jadi kita nggak perlu ribet-ribet harus apa ya, ngukurnya tuh satu persatu jarak dari lingkaran ini ke sini tuh berapa, ini ke sini berapa, itu nggak perlu. Jadi kita bisa pakai hitungan derajat ya. Kan karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, tinggal dibagi aja. Dibagi 8, 360 dibagi 8 itu kalau nggak salah 45 derajat ya. Jadi jarak antara satu lubang ke lubang yang lainnya yaitu adalah 40 derajat ya. Dengan kemiringan lingkaran 45 derajat. Jadi nanti pas pemroses apa pas pembikinan lingkaran itu lebih gampang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan surface ini ya, surface tekstur. Nah, ini tuh tool yang gunanya apa ya? Tool yang gunanya buat penghalusan permukaan permukaan itu komponen. Jadi kalau kita klik di sini ya, oke. Nah, kita bisa tarik keluar. Ini klik kanan, continue. Nah, sini kita ada surface tipe ya. Ini kan surface namanya surface tekstur ya. Tekstur jadi kehalusan tekstur ini lah. Inner diameter dalam ini ya. Diameter dalam ini tuh nanti kan eh, tingkat kehalusannya tuh nah beberapa ada tingkat kehalusannya, ada yang area 1 sampai 4 gitu kan. Nah, area 2 sampai 4 ini tuh makna penjelasannya itu berarti tingkat kehalusan diameter apa ya? Tingkat kehalusan tekstur di dalam pipa atau diameter dalam itu 2 mikrometer sampai 4 mikrometer. RA ini artinya itu hitungan mikro ini ya. Jadi semakin kecil nilai semakin eh, halus semakin halus permukaan komponen. Jadi kalau pas pembikinan komponen ini nanti bagian dalamnya itu ya harus kehalusannya tingkat kehalusannya harus 2 sampai 4 mikrometer seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa jenis surface ya. Ada basic ini tuh yang apa ya? Dia basic tingkat penghalusannya itu bisa pakai apa saja, bisa dibubut, bisa di casting atau mungkin bisa juga di pas proses kristalisasinya atau pembentukannya ya. Terus ada di sini ada namanya removal of material liquid. Berarti ini tuh eh, penghalusannya itu dengan cara menggunakan mesin ya. Mesin bubut atau mungkin ya pokoknya penghalusan itu menggunakan mesin. Dan terus selanjutnya ada yang namanya removal of material prohibited. Ini tuh apa ya, dilarang menggunakan mesin. Jadi pas pembuatan awal misalnya kan dari apa ya, dicetak pakai cetakan. Nah, tingkat kehalusannya ya udah seperti itu aja, nggak bisa kita halusin lagi pakai mesin ataupun alat-alat yang lain. Terus ini ada beberapa mesin ya, namanya itu postelin itu ekor ini ya. Nah, ini tuh maknanya apa ya, saya lupa kalau nggak salah itu eh apa ya? Oh, seluruh permukaan itu, oh ini datum. Nah, nanti ya, ini belum ada penjelasannya. Nah, di sini terus selanjutnya ada Alron. Alron ini ya, Alron ini ya seluruh atau berarti seluruh permukaan atau kan ini kan kita klik dulu ya. Nah, jadi itu Alron itu seluruh permukaan ini ya. Jadi ini kan kita misalnya ngukurnya dari sini ya, di lingkaran ini kan, di dalam lubang ini, di dalam hole ini kan kita di bagian bawah. Nah, kalau kita pakai Alron, nah kan di bawah ya. Berarti ini tuh seluruh dinding lubang tersebut itu kehalusannya harus 2 sampai 4 mikrometer. Nah, seperti itu. Alarm itu maksudnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan datum apa ya, tadi saya lupa ini. Datum identifier simbol. Itu gunanya buat apa? Ya, gunanya buat pas waktu pembikinan. Nah, bentar kita bikin dulu ya. Nah, letaknya di sini ya. Tarik ke atas, kita klik kanan continue. Nah, seperti ini. Kita klik OK.
Oh, bentar ya, ini ngebug. Kita geser dulu, sesuaiin ya. Seperti ini. Loh, sorry ya. Oke. Nah, ini tuh datum identifier symbol ini tuh ya, datum itu apa ya? Titik acuan. Jadi kalau nanti kita mau bikin lubang ini, apa hole-hole yang ada tiga ini sama yang ini tuh, nanti titik acuannya tuh ya datum A ini. Nah, terus kenapa kok milihnya yang general dimension 100 mili ini? Nah, karena kalau di aturan teknik itu, kalau kita mau kan center line-nya kan ini ya, di tengah-tengah ini ya, di lubang paling besar ya. Nah, lubang paling besar di tengah ini kan, ini maksudnya tuh. Nah, kita klik general dimension-nya. Jadi nggak ngeklik garisnya, kalau ngeklik garis nanti jadinya apa ya, aneh lah, nggak sesuai kan. Yang kita mau jadiin pusatnya kan yang center line ini. Nah, datum itu yang fungsinya buat titik patokan lah, patokan apa ya, misalnya toleransi presisi. Kayak misalnya kan nanti kita di sini kan mau ngasih tahu kalau tingkat toleransi atau toleransi ini tuh berapa. Nah, diukurnya kan misalnya 0,5 mm gitu ya, pembuatan hole ini dari titik pusat ini ya. Jadi dia tuh toleransinya entah itu agak melenceng ke kanan, ke kiri, ke bawah atau ke atas itu ya toleransinya sampai 0,5. Kalau melebihi itu berarti ya lubang yang kita bikin gagal karena jarak dari datum atau titik pusat itu nggak sesuai gitu ya. Toleransinya melebihi. Nah, untuk selanjutnya itu lanjutannya yang tadi ya. Kita fitur fitur control frame ini tuh buat memunculkan fitur-fitur dari uh, hole atau komponen yang kita pilih ya. Nah, ini kita pilih yang ini ya, 10 true ini. Nah, klik sini. Nah, kita tarik sini, di kanan continue. Oh, sorry, salah ya. Bug sepertinya teman-teman. Nah, continue. Nah, di sini ada yang namanya sebenarnya kita harus masukkan satu-satu ya. Cuman karena saya tadi udah nyoba-nyoba, jadi dia otomatis terisi. Di sini ada namanya simbol ya. Di sini ada beberapa simbol, ada straightness, flatness, terus ada banyak lagi. Nah, di sini kita pakai namanya position. Nah, position itu buat mengatur apa ya? Aturan posisi lah, aturan posisi hole lah, atau lubang yang nanti mau dibikin sama operator mesin itu. Nah, di sini ada toleransi ya. Yaitu toleransinya itu 0,01 mm dengan M ini tuh maksimum apa ya, lupa deh. Pokoknya maksimum kalau 0,01 ini toleransinya, maksimum ini tuh maksimum part atau komponen loh misalnya namanya. Itu tandanya apa ya? Kalau semakin besar lubang yang kita bikin, tingkat toleransinya juga ikut membesar gitulah. Jadi kalau misalnya lubang awal itu 10 true, nah ini kan toleransinya 0,01. Nah, kalau kita naikin ukuran lubangnya menjadi 20, diameter menjadi 20 mm. Nah, ini nanti toleransinya juga ikut naik ya. Nah, tanda M itu maksudnya itu ya. Terus datum A. Nah, ini datum A itu yang tadi ya, yang kita bikin datum A. Kita klik oke dulu ya. Nah, datum A kan titiknya di tengah sini ya, teman-teman ya. Karena kan center line ini ya. Nah, itu yang di tengah-tengah sini. Nah, jadi ini tuh bacanya gimana ya? Bacanya ini tuh posisi eh, posisi hole ini dari datum A itu berapa. Nah, terus tingkat toleransinya adalah 0,01. Jadi misalnya dari titik datum A ke lingkaran ini tuh 70 mm. Nah, tingkat kemelesetannya itu ya cuma 0,01. Jadi kalau misalnya agak geser ke kanan itu ya mentok-mentok 70,01 mm. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Nah, seperti itu. Jadi ini kan posisi dari datum A, toleransinya itu hanya 0,01 dengan maksimum. Nah, maksimum kalau uh, ukuran hole-nya ini kita gedein, nah itu toleransinya juga ikut membesar lah seperti itu. Nah, terus selanjutnya, ini yang terakhir ya, itu ada yang namanya datum target leader ya. Nah, nanti pas pemeriksaan apa ya, kita di yang akses ini. Nah, ini tuh buat kayak pemeriksaan CMM, yaitu kehalusan suatu
permukaan komponen. Nah, ini tuh pakai yang namanya datum ini ya. Karena uh, disuruhnya di sini ya, yang di arsir ini kita klik kanan, kita tarik keluar, di kiri, klik kanan, continue. Nah, seperti ini. Nah, ini dimensinya 1, datumnya A. Jadi, uh, untuk datum A atau kan yang bagian dalam lubang ini, tingkat kehalusannya itu urutan pertama diperiksa dari bagian yang diarsir ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita bikin banyak komponen kan di pabrik-pabrik itu kan bikinnya banyak gitu ya. Nah, kalau mau meriksa kehalusannya di tempat yang berbeda itu nanti hasilnya bisa beda. Jadi apa ya, kan yang namanya komponen atau sebuah part yang kita bikin itu kan tingkat kehalusan atau rata permukaannya itu nggak selalu sama ya. Ada yang nanti 2, ada yang 3. Nah, untuk biar fix di mana sih tempat kita mau identifikasinya tuh biar semuanya tuh nilainya bisa tahu gitu. Nah, yang di arsir ini tuh tempat yang nanti harus kita periksa paling pertama. Ini kan ada 1 terus A ini tuh berarti 1 berarti identifikasi menggunakan mesin CMM untuk datum A. Nah, seperti itu. Hmm. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan ya. Saya juga sebenarnya masih agak bingung-bingung juga ya tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.